Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah perangkat tubuh yang terdiri dari sejumlah organ pencernaan. Sesuai dengan namanya, organ pencernaan ini bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pencernaan, mulai dari mencerna makanan, penyerapan gizi pada makanan, dan proses pembuangan sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam tubuh. Untuk anatominya terdiri dari saluran pencernaan dan organ tambahan. Saluran pencernaan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah rongga terbuka di mana tempat pertama masuknya makanan dan air. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah yang berfungsi untuk membantu proses penghancuran makanan sekaligus mendorong makanan masuk ke dalam faring, dan kelenjar lidah yang membantu gerak gigi dan lidah sekaligus membantu proses pencernaan di dalam mulut. Kemudian organ selanjutnya adalah faring. Faring adalah organ yang menghubungkan antara mulut dengan osafagus atau kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat amandel, yaitu kumpulan kelenjar limfe yang banyak mengandung limfosit. Selanjutnya, kerongkongan atau osafagus. Kerongkongan atau osafagus adalah organ yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan merupakan saluran yang akan dilewati makanan dari mulut menuju ke lambung, dan panjang kerongkongan kurang lebih 25 cm. Selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang penting, di mana lambung berfungsi sebagai penampung makanan, pemecah dan menghaluskan makanan melalui gerak peristaltik dan getah lambung. Getah lambung yang dihasilkan adalah pepsin, renin, asam garam, dan lapisan lambung. Selanjutnya usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Usus halus sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air, sebagai tempat tinggal bakteri koli, sekaligus tempat tinggal dari fases sebelum dikeluarkan melalui rektum dan anus. Kemudian organ terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan fases dari usus besar yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Menuju ke organ tambahan. Organ tambahan terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Hati. Hati berfungsi untuk menghancurkan racun dalam darah sekaligus membantu proses pencernaan. Kemudian organ yang kedua adalah pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang kemudian dialirkan ke saluran cerna. Enzim yang dihasilkan adalah enzim protease, amilase, dan lipase. Kemudian yang terakhir empedu. Empedu berfungsi untuk membantu menguraikan lemak sekaligus membantu fungsi hati untuk pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh. Baik, lanjut ke nutrisi. Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh manusia untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Manusia memerlukan nutrisi karena tubuh manusia memerlukan bahan bakar untuk menyediakan energi, menggerakkan badan, sekaligus mengatur suhu tubuh. Selain itu juga untuk menyediakan material min untuk fungsi enzim, pertumbuhan, penempatan kembali, serta perbaikan sel. Komponen yang pertama adalah air. Air memiliki peranan besar bagi tubuh. Selain menjadi komponen utama penyusun sel, air juga berfungsi untuk menghantarkan zat-zat makanan ke dalam sel. Fungsi air sendiri juga untuk membantu proses atau reaksi kimia di dalam tubuh, serta untuk mengatur temperatur suhu tubuh. Kemudian vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh tetapi dibutuhkan dalam jumlah besar. Vitamin terbagi menjadi 2, yaitu vitamin yang dapat larut dalam lemak dan vitamin yang dapat larut dalam air. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh.
Manfaat utamanya yaitu menjadi sumber energi agar tubuh dapat melakukan fungsinya sekaligus dapat menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari. Kemudian protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan dan memperbaiki jaringan sel. Kemudian lemak. Lemak adalah sumber energi terbesar bagi tubuh. Lemak menghasilkan kalori dan kalori sendiri menjadi bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas. Kemudian vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh tetapi dibutuhkan dalam jumlah besar. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang dapat larut dalam lemak dan vitamin yang dapat larut dalam air. Yang terakhir adalah mineral. Mineral adalah nutrisi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh yang memiliki peran untuk membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, mineral sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk membantu dalam proses metabolisme tubuh. Baik, itu saja untuk sistem pencernaan dan nutrisi. Selanjutnya, untuk sistem ekresi dan panca indera akan dilanjutkan oleh rekan saya. 3. Sistem ekresi. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksis, racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. A. Organ sistem ekresi manusia. 1. Ginjal. Ginjal merupakan organ ekresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang, jumlahnya 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Dalam tubuh manusia dewasa, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm. Proses pembentukan urin. Filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, akan tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Reabsorbsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorbsi adalah urin sekunder. Augmentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. 2. Kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri, di antaranya epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. 3. Lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak, dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. 4. Paru-paru. Ada sepasang paru-paru di dalam tubuh manusia, yakni paru-paru kanan dan kiri. Fungsinya mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. 5. Trakea. Trakea merupakan lanjutan saluran nafas dari laring sebagai perantara antara laring dan bagian paru-paru lain. 6. Bronkus. Bronkus atau sering disebut sebagai percabangan dari trakea memiliki fungsi untuk mengeluarkan benda asing dan kotoran yang masuk dalam saluran pernafasan. Fungsi ini dilakukan oleh silia yang ada pada dinding bronkus. 7. Lobus. Pada paru-paru juga terdapat beberapa lobus, diantaranya 3 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. 8. Alveolus.
Alveolus atau disebut juga dengan kantung udara yang muncul dari bronkiolus memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran udara. 9. Pleura. Pleura merupakan selaput tipis yang menyelubungi paru-paru, berfungsi sebagai pelumas untuk menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada. 10. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Fungsinya, hati juga berperan dalam sistem ekresi. B. 5 macam indera manusia dan fungsinya. Indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap perangsangan cahaya. Indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran juga sebagai alat keseimbangan. Fungsi daun telinga untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Indera pembau atau hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah sensitif. Indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Indera praba atau kulit. Kulit merupakan indera praba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf praba.